Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pertemuan siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan pula kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pembiayaan kesehatan di era JKN dengan dosen pengampu Ibu Syafrawati, SKM MCom Health SC. Lanjut. Revi, boleh dilanjut slide-nya? Boleh dilanjut slide-nya? Kelompok 1 dengan anggota. Baik, saya lanjutkan. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Aldio Aksal Muhammadika, Diana Putri Adila, Elfarika Ambia, Faiza Afrianita, Hijratul Khairani, Lisna Tahdiyah Laula, Mutia Lukiana, Nailatul Fadila Arisha, Putri Gloria Armalia, Reviana Denisa Hartanti, Salsabila Zartin, Silvi Yunitri Darman, dan terakhir Zil Mahendra. Lanjut. Adapun topik bahasan pada presentasi kita kali ini, yang pertama ada definisi kapitasi, kedua manfaat kapitasi, ketiga pembiayaan kesehatan di puskesmas, keempat dasar hukum tentang pembiayaan puskesmas di era JKN, kelima mekanisme pemberian dana kapitasi, keenam analisis pembiayaan di puskesmas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Rani. Kepada Rani, saya persilakan. Mohon maaf, mungkin Rani sedang terkendala sinyal, saya ambil alih. Yang pembahasan kita pertama ada definisi kapitasi. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJSK kepada semua fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan. Besaran dana yang ditransfer tiap bulan ini berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP tersebut. Lanjut. Materi berikutnya yaitu manfaat kapitasi akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari kapitasi. Puskesmas dapat menggunakan atau memanfaatkan secara langsung dana kapitasi yang diterimanya dari BPJS Kesehatan. Pemanfaatan dana kapitasi dibatasi penggunaannya berdasarkan Perpres nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi JKN dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Kepada Silvi, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya tentang pembiayaan kesehatan di Puskesmas. Sumber utama pembiayaan puskesmas ada 5, yaitu yang pertama APBD. Ini berguna untuk gaji dan belanja barang. Yang kedua DAK untuk infrastruktur. Yang ketiga DAK non fisik. Ini berguna untuk yang pertama kegiatan operasional UKM atau dana BOK. Yang kedua akreditasi. Yang ketiga rujukan jam persal. Selanjutnya ada kapitasi, fungsinya untuk sebagai FKTP BPJS dengan 4 indikator kinerja. Yang kelima, klaim non-kapitasi dari BPJS untuk pelayanan tertentu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silvi. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Nata. Kepada Nata, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya yaitu syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan. Ada 3. Yang pertama yaitu jumlah biaya yang cukup dalam artian membiayai semua kegiatan upaya pelayanan kesehatan dan tidak menyulitkan kemudian hari. Yang kedua, penyebaran dana yang sesuai menurut alokasi kebutuhan. Dan yang ketiga, adanya pemanfaatan yang efektif dan efisien. Sekian, Nata kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nata. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum tentang pembiayaan puskesmas di era JKN. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 2 garis miring 2004 tanggal 10 Februari tahun 2004 untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab puskesmas. Perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yakni yang pertama itu ada dari pemerintah. Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan atas 2 macam, yaitu ada yang pertama dana anggaran pembangunan, yang kedua dana anggaran rutin. Yang kedua yaitu pendapatan puskesmas, dan yang ketiga dari sumber lain seperti dari PT Askes, dari PT Jam Sostek, ataupun dari JPSBK. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya mekanisme pemberian dana kapitasi. BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan menggunakan sistem pembiayaan kapitasi di vaskes tingkat pertama seperti puskesmas primer dan INA CBG. Untuk vaskes tingkat lanjutan, sistem pembayaran kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di puskesmas tersebut dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Pada Faiza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya,
Perpres nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah dan Permenkes nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan dan kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah seperti puskesmas, maka dasar 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk biaya operasional perlu ditinjau kembali. Premi tersebut pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi Rp22.500 per peserta per bulan yang dibayar oleh pemerintah. Biaya tersebut cocok untuk kapitasi puskesmas. Penggunaan dana kapitasi di puskesmas sebagian besar digunakan untuk membayar jasa dan sisanya untuk operasional. Dana kapitasi yang diterima puskesmas relatif sudah mencukupi dibandingkan dengan penggunaannya. Sedangkan jika klinik pratama, dokter dan dokter gigi praktek perseorangan masih kurang mencukupi khususnya untuk pembelian obat dan laboratorium. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Faiza. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Kepada Dea, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya, besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud. Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program jaminan kesehatan yang diberikan. BPJS Kesehatan wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Berjalan bagi FKTP yang menggunakan cara pembayaran praupaya berdasarkan kapitasi. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah daerah berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana kapitasi tersebut dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Zil. Kepada Zil, saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang analisis pembiayaan di puskesmas. Next. Dana bantuan operasional kesehatan atau BOK dimulai pada tahun 2010 sebagai respon terhadap hasil DHA atau District Health Account di puluhan kabupaten yang menunjukkan betapa kecilnya anggaran untuk UKM di tingkat kabupaten atau kota. Besarnya BOK pada tahun pertama, pada tahun 2010 adalah sekitar 226 miliar rupiah dan meningkat secara gradual sehingga mencapai 4,8 triliun rupiah pada tahun 2017. Dana BOK dipergunakan untuk puskesmas untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan UKM yang meliputi imunisasi, penimbangan, promosi kesehatan, Kesling, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UKM, ada beberapa program yang perlu dibiayai termasuk SPM dan program kesehatan prioritas di luar SPM yang meliputi program gizi dan KB, sanitasi lingkungan, pemberantasan malaria, mobilisasi peran masyarakat dalam gerakan hidup sehat, dan lain-lain. Dengan demikian, dana BOK adalah tulang punggung program-program untuk memperbaiki indikator kesehatan masyarakat, itu MMR, imunisasi, KIA atau KB, gizi, dan sanitasi. Mungkin sekian, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Zil. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Dio. Kepada Dio, saya persilakan. Selanjutnya mengenai sumber dana kedua yang cukup besar adalah kapitasi dari BPJS yang 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk biaya operasional puskesmas. Kapitasi dibayar BPJS mengacu beberapa hal seperti jumlah dokter yang bertugas di puskesmas. Kapitasi dibayar BPJS untuk pelayanan tingkat primer yang dilakukan oleh dokter umum. Pelayanan tingkat primer merupakan tahap awal atau kontak pertama pasien dengan dokter yang biasanya bertempat di klinik pribadi, klinik dokter bersama, puskesmas, balai pengobatan, klinik perusahaan, atau poliklinik umum di rumah sakit. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Aldio.
Sekian pemaparan dari presentasi kami kali ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sesuai instruksi kita akan buka untuk 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi, saya persilakan. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIM 2011-1051. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana kelompok baik, saya lanjutkan. Saya ingin bertanya, mengapa klinik Pratama, dokter, dan dokter gigi klinik itu masih kurang mencukupi terkait dananya, sedangkan puskesmas relatif cukup. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahan. Dimohon untuk mengetikkan kembali pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Neri Aziza dengan NIM 2011-12-041. Izin bertanya pada kelompok penyaji. Puskesmas menghadapi beberapa kendala dalam pembiayaan kesehatan. Lalu bagaimana antisipasi dalam menyelesaikan kendala-kendala ini? Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Neri. Dimohon untuk mengetikkan kembali pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Dipersilakan, Fikar. Baik, perkenalkan, nama saya Fikar Rahman dengan NIM 2011-2055. Izin bertanya, kan Puskesmas bekerja sama dengan BPJS. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam kerjasama tersebut, apakah ada kemungkinan Puskesmas mengalami kerugian dengan bekerja sama dengan BPJS atau tidak? Jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fikar. Dimohon untuk mengetikkan kembali di kolom chat pertanyaannya. Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Kami meminta izin kepada teman-teman sekalian untuk kami dapat diskusikan jawabannya dari pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih. Baik, dipersilakan. Baik, saya Lisa Tadia Laula, izin menjawab pertanyaan dari Fikar. Yang pertanyaannya, dalam bekerja sama dengan BPJS, apakah Puskesmas dapat mengalami kerugian? Jika dapat atau tidak, tolong penjelasannya. Dari sumber yang saya baca, dari pembiayaan kesehatan dan JKN, itu ada beberapa kendala yang dihadapi Puskesmas dalam pembiayaan kesehatan ini, di mana pembiayaan ini berkaitan dengan kapitasi yang dia bekerja sama dengan BPJS. Yang pertama itu adanya juknis dari pusat terlambat, kemudian adanya penyusunan laporan dak non-fisik menjadi beban kerja berat bagi Puskesmas, sehingga banyak menyita waktu tenaga medis. Kemudian keterlambatan penyerahan laporan berakibat terlambatnya penerimaan dana BOK bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2016 terjadi keterlambatan realisasi dak non-fiksi dengan Dinkes atau Puskesmas sehingga Dinkes atau Puskesmas terpaksa menalangi terlebih dahulu biaya untuk lapangan. Hal ini berakibat buruk terhadap kinerja dari UKM di Puskesmas. Kemudian dalam dak non-fiksi tidak ada semacam jasa pelayanan seperti halnya dengan kapitasi. Staf Puskesmas mempertanyakan apakah memang kegiatan mengobati lebih dihargai dan terhormat dibandingkan dengan kegiatan promosi dan perencanaan.
Dan sumber dana yang cukup besar dari kapitasi dari BPJS 60% dari Jaspal dan 40% untuk operasional puskesmas. Dari 4 kendala ini, kendala yang 1, 2, dan 3 ini merupakan kerugian dari puskesmas yang dia bekerja sama dengan BPJS dalam pembiayaan kesehatan di puskesmas atau kita sebut dengan kapitasi. Mungkin itu yang bisa Nata jelaskan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nata. Selanjutnya bagaimana tanggapannya kepada penanya? Siapa? Fikar. Kepada Fikar saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Nata dan kelompok. Saya sudah dapat memahaminya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fikar. Dipersilakan kepada Silvi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Neri, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana antisipasi puskesmas dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Yang pertama itu bisa dengan membenahi pembiayaan di puskesmas. Yang pertama, optimalisasikan pemanfaatan anggaran di puskesmas. Untuk mengoptimalkan daya guna anggaran, kebijakan dan langkah-langkah ini bisa dilakukan. Yang pertama, ada percepatan realisasi RAPBD oleh Pemda dan DPRD agar tidak terjadi keterlambatan pemanfaatan dana DAK non-fisik. Yang kedua, penambahan tenaga pengelola laporan atau administrasi. Yang ketiga, menyediakan jasa pelayanan sebagai insentif UKM. Selanjutnya, bisa melengkapi SDM puskesmas sesuai standar. Yang keempat, melakukan pendistribusian peserta BPJS kepada puskesmas dan jaringan FKTP lain dikaitkan dengan kapasitas dan beban kerja. Dan langkah-langkah yang terakhir yaitu bisa mendorong akreditasi puskesmas dan konversi menjadi PPK BLUD agar fleksibel dalam pemanfaatan anggaran, terutama pada dana kapitasi. Yaitu yang kedua, dengan kebijakan afirmatif untuk puskesmas di daerah terpencil atau di pegunungan atau di kepulauan. Puskesmas yang berada di daerah terpencil, pegunungan dan kepulauan tersebut ada sekitar 2.775 puskesmas. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvi. Selanjutnya dikembalikan kepada Neri. Bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih atas jawabannya Silvi dan kelompok. Saya sudah sangat memahaminya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Neri. Masih kurang mencukupi terkait dananya, sedangkan puskesmas relatif cukup. Menurut Nata, kenapa puskesmas relatif cukup? Karena puskesmas ini dia sudah BULD gitu, dia sudah terakreditasi, jadi dia bisa bekerja sama dengan BPJS, yang mana BPJS kan dia menggunakan kapitasi, di mana 60% untuk Jaspal dan 40% untuk operasional pembangunannya. Jadi puskesmas ini tidak terlalu memberatkan dalam biaya dan relatif cukup gitu. Tapi ada juga puskesmas yang mana dia itu belum BULD atau dia belum terakreditasi, sehingga dia tidak bisa bekerja sama dengan BPJS dan itu cukup memberatkan. Itu menurut Nata kalau tentang puskesmas. Nah, untuk yang klinik Pratam, dokter dan dokter gigi klinik ini kenapa masih kurang? Dari sumber yang Nata baca, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi, di mana jika ingin bekerja sama
harus terakreditasi. Dan terakreditasi ini diberikan oleh lembaga independen dan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh menteri. Mungkin sekian yang bisa Nata jawab. Tambahan, mungkin karena dia belum terakreditasi klinik tadi dan dokter giginya, jadi belum bisa dapat dana dari BPJS atau kapitasinya. Mungkin seperti itu, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nata. Dikembalikan kepada Ahan untuk dapat menanggapi dari jawaban pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji, saya dapat memahaminya. Baik, terima kasih kepada Ahan. Sekian, ketiga pertanyaan sudah terjawab. Demikian pula. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.